dasar, 6. Deskriptif, 7. Proses yang utama, 8. Punya batas yang ditentukan oleh fokus, 9. Kriteria khusus untuk keabsahan data, 10. Desain sementara, 11. Hasil penelitian sepakati bersama. Kemudian pentingnya analisis data. 1. Data menjadi kunci keberhasilan penelitian. 2. Jaminan keabsahan data. 3. Keabsahan data terkait masalah validitas dan reliabilitas data. Selanjutnya, langkah analisis data. 1. Mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data. 2. Deduksi data dengan cara membuat abstraksi atau rangkuman proses-proses dan pertanyaan-pertanyaan. 3. Pemeriksaan keabsahan data. 4. Menyusun data ke dalam unit, kemudian melakukan kategorisasi data. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Alfia Nur Fajri akan mencoba mereview atau menjelaskan kembali materi yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 pada perkuliahan sebelumnya, yaitu tentang cara menganalisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman. Nah, jadi Miles dan Huberman ini beranggapan bahwa cara menganalisis data kualitatif itu terdiri dari 3 alur kegiatan. Yang pertama, reduksi data, yang kedua, penyajian data, dan yang ketiga yaitu kesimpulan atau memverifikasi data gitu. Nah, yang pertama adalah reduksi data. Nah, reduksi data ini kita lakukan setelah masa pengumpulan data. Nah, reduksi data itu diartikan sebagai pemusatan perhatian atau pemilihan atau penyederhanaan data-data yang telah kita kumpulkan dari catatan lapangan kita sebelumnya yang merupakan data-data yang kasar, kemudian kita ringkas kembali supaya mudah nantinya bagi kita untuk menganalisis gitu. Nah, tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Nah, setelah informasi kita dapatkan tadi, setelah kita pilih-pilih tadi informasinya, kemudian kita kelompok-kelompokkan atau kita susun informasi tadi ke dalam diagram, bisa dalam diagram, bisa dalam bagan, tabel, atau jaringan, supaya mudah bagi kita untuk menarik kesimpulan dari data-data yang kita kumpulkan tadi gitu. Nah, setelah itu baru kita memverifikasi atau menarik kesimpulan dari data-data tersebut gitu. Nah, gunanya untuk menguji kebenarannya, kekokohannya, kecocokan data yang kita kumpulkan tadi, agar data yang kita dapatkan tadi itu valid gitu. Nah, caranya itu dengan kita cocokkan kembali dengan data yang telah kita kumpulkan pada catatan-catatan lapangan kita tadi gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Zuhra akan melanjutkan pembahasan materi tentang analisis data ala James Spradley dan Robert Kagan. Yang pertama, kita akan membahas analisis data kualitatif Spradley. Spradley membagi analisis data kualitatif menjadi 2 bagian. Yang pertama, analisis domain, dan yang kedua, analisis taksonomi. Analisis domain adalah analisis umum atau menemukan gambaran umum realitas sosial budaya. Domain merupakan sebuah kategori, tetapi kategori umum yang mencakup berbagai hal yang terperinci. Contohnya, jika pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, domainnya adalah jurusan Sosiologi, Antropologi, HI, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, dan Administrasi Publik. Lalu yang kedua ada analisis taksonomi. Analisis taksonomi ini adalah analisis tahap lanjutan, yaitu mencari dan merumuskan rincian dari domain-domain yang telah didapatkan, berupaya memahami domain tertentu sesuai sasaran penelitian. Misalnya, dalam penelitian mengenai kehidupan penjara terdapat domain kamar tahanan yang akan terbagi lagi menjadi kebersihan kamar tahanan, luas kamar tahanan, fasilitas kamar tahanan. Dan jika sasaran penelitian merupakan kelayakan tahanan, maka harus memfokuskan domainnya pada kamar tahanan agar sasaran penelitian tercapai. Lalu yang kedua, analisis data studi kasus Robert Kagan. Robert Kagan menganjurkan penelitian kualitatif untuk menggunakan teknik analisis data. Yang pertama itu perjodohan pola, yang kedua pembuatan penjelasan, dan yang ketiga deretan waktu. Nah,
Yang pertama itu perjodohan pola. Perjodohan pola yang dimaksud adalah peneliti mempertemukan atau mencocokkan atau membandingkan ide dan gagasan yang ditemukan dalam penelitian dengan ide dan gagasan yang dimiliki oleh peneliti berdasarkan literatur atau membandingkan proposisi peneliti dengan empiris. Lalu yang kedua itu teknik analisis pembuatan penjelasan atau eksplanasi. Adalah suatu cara menjelaskan suatu fenomena, yaitu mencari hubungan fenomena satu dengan fenomena lainnya, kemudian diinterpretasikan dengan gagasan atau ide peneliti yang bersumber dari literatur. Lalu yang ketiga, analisis data deret waktu. Teknik analisis data deret waktu menurut IN adalah teknik analisis yang menemukan penahapan proses kejadian fenomena. IN menyatakan salah satu dari teknik analisis deret waktu adalah analisis kronologis, yaitu analisis urutan kejadian. Prinsip kronologis adalah ada peristiwa yang terjadi sebelum peristiwa lain yang terjadi, dan suatu peristiwa diikuti oleh peristiwa lainnya. Analisis deret waktu berguna untuk menyimpulkan proses dan arah kejadian-kejadian atau suatu perkembangan fenomena sosial. Namun dari sekian pembahasan tentang studi kasus Robert Kain, ada juga beberapa kelemahannya. Yang pertama itu, tidak adanya kontrol eksperimental mengakibatkan validitas internal dari kesimpulan menjadi lemah. Yang kedua, kualitas kesimpulan studi kasus sangat tergantung kepada kekuatan integritas peneliti. Yang ketiga, sulit mengeneralisasi kesimpulan dari studi kasus dengan konteks lain. Nah, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebih kekurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Oktaviandi akan melanjutkan penjelasan dari materi keempat, yaitu interpretasi data, perdebatan strukturalis versus hermeneutik atau interaksionis simbolik. Interpretasi strukturalisme. Metode interpretasi strukturalis adalah makna dari suatu objek bersifat dependen dengan makna elemen-elemen yang menjadi penyusunnya. Sesuai dengan aliran strukturalis yang bahwa ketika ingin menjelaskan sesuatu fakta sosial, maka fakta tersebut dijelaskan dengan fakta di luar individu. Yang kedua, interpretasi hermeneutik, yaitu strategi interpretasi peneliti sebagai subjek penelitian bebas menginterpretasikan sesuatu berkaitan dengan humanis, yang artinya kita si individu ini harus menginterpretasikan dari diri kita. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang penulisan laporan penelitian tick and thin description. Yang pertama yaitu tick description merupakan teknik penelitian yang memberikan deskripsi terperinci dan interpretasi situasi yang diamati oleh seorang peneliti. Nah, tick description ini juga dikenal sebagai deskripsi yang mendalam. Deskripsi ini bertolak dari suatu paham bahwa penelitian dilakukan untuk dapat memahami sistem budaya, sehingga waktu yang digunakan dalam penelitiannya itu memakan waktu yang cukup lama. Dan kemudian yang kedua ada thin description, yang mana thin description ini menyatakan suatu fakta tanpa makna atau signifikansi seperti itu. Nah, thin description ini hanya dinyatakan tentang perilaku tanpa interpretasinya. Berbeda dari tick description tadi yang mana deskripsinya itu secara mendalam. Nah, dengan thin description ini cara penulisan laporan penelitian itu hanya tidak sedetail penjelasan dari tick description tadi, tetapi hanya menjelaskan suatu fakta tanpa makna atau tentang perilaku tanpa interpretasi dari perilaku tersebut. Kemudian perbedaan antara tick description dan thin description. Yang pertama yaitu tick description itu lebih
mengedepankan tentang pengamatan, deskripsi, interpretasi, serta analisis situasi. Sedangkan teen description ini hanya melihat tentang pengamatan, deskripsi, dan garis besar dari situasi tersebut. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Ulfa Nelan Safira akan menjelaskan mengenai penulisan laporan penelitian belajar dari ahli. Nah, terdapat 3 tahap dalam menulis laporan penelitian menurut Jones. Berdasarkan karyanya The Region of Java, apa yang kita sajikan dalam sebuah penelitian kualitatif pada sebuah laporan penelitian? Yang pertama, pendahuluan. Menjelaskan kenapa penelitian ini penting dilakukan, apa fokus penelitian, tujuan dan masalah penelitian, dan apa manfaat dari penelitian. Yang kedua, yaitu bab 2, kajian pustaka. Konsep yang berkaitan dengan penelitian kita, teori yang kita gunakan, hasil-hasil penelitian terdahulu, metode dijelaskan metode penelitiannya. Sebuah penelitian dapat dipercaya atau tidak, maka akan kelihatan dari seperti apa metode penelitiannya, seperti apa laporan nantinya akan diuraikan. Nah, yang ketiga itu isi, temuan penelitian dan pembahasan atau analisis data. Seperti yang dikatakan George, kita juga menganalisis sesuai dengan konteks sosial budaya. Kalau penelitian itu mau melihat makna menurut interaksionisme simbolik, tentu dijelaskan berdasarkan konteks informan kehidupan sosial budaya di mana kita meneliti. George yang merupakan orang Amerika harus kursus bahasa Jawa dan tinggal dengan orang Jawa terlebih dahulu untuk mengerti dan tahu makna dari jawaban pertanyaannya kepada informan orang Jawa tersebut. Kita dialogkan kembali teori dan konsep yang kita gunakan sehingga bab-bab laporan kita tidak berdiri sendiri-sendiri. Kita dialogkan dengan cara apakah temuan kita tadi sejalan dengan teori atau berlawanan dengan teori. Apakah terdapat temuan baru dari referensi yang kita dapatkan. Kemudian semua hal tersebut kita dialogkan dalam laporan penelitian kita. Kita bisa menggunakan lebih dari satu teori, namun seperti itu biasanya teori tersebut harus sinkron. Tidak ada orang yang menggunakan teori lebih dari satu dan teori tersebut berbeda atau kontroversi. Nah, yang terakhir itu kesimpulan penelitian. Sinkron dengan teori dan konsep yang kita gunakan, tapi tidak perlu kita tulis lagi semuanya. Tapi kesimpulan dari bahasan tadi yang disimpulkan oleh si peneliti, kesimpulan yang baik juga harus ada saran. Dari temuan itu dapat kita berikan saran dengan 2 jenis, yaitu saran akademik, apa kira-kira yang perlu diteliti orang setelah penelitian itu, seperti memberikan rekomendasi kepada pembaca, apa penelitian yang bisa dilanjutkan dari penelitian kita. Nah, yang kedua, saran yang bersifat praktis, yaitu apa yang bisa diambil maknanya dari temuan kita. Apakah bisa disarankan kepada pemerintah, LSM, atau masyarakat nagari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang baik juga harus ada saran. Dari temuan itu dapat kita berikan saran dengan 2 jenis, yaitu saran akademik, apa kira-kira yang perlu diteliti orang setelah penelitian itu, seperti memberikan rekomendasi kepada pembaca, apa penelitian yang bisa dilanjutkan dari penelitian kita. Nah, yang kedua, saran yang bersifat praktis, yaitu apa yang bisa diambil maknanya dari temuan kita. Apakah bisa disarankan kepada pemerintah, LSM, atau masyarakat nagari. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.